Roma pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga hari ini kita semua boleh bangun dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, siap untuk menerima berkat yang baru di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel sejak turun-temurun memelihara hukum Taurat. Sejak mereka menjalani perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di kaki Gunung Sinai, dan Musa menerima 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Disitulah pertama-tama mereka mengenal perintah-perintah Allah, juga larangan-larangan yang Allah berikan kepada mereka. Itu sebabnya istilah Taurat mengacu kepada 10 perintah Allah, 2 loh batu yang Allah langsung berikan kepada hambanya Musa di Gunung Sinai. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Musa berikan kepada bangsa Israel betul adalah perintah, betul adalah larangan, betul adalah kehendak Allah bagi kehidupan umat Israel, betul juga memang dalam bentuk 2 loh batu. Tetapi sebenarnya yang Allah inginkan, yang Allah rindukan adalah bahwa isi dari Taurat itu, isi dari kedua loh batu itu, larangan-larangan dan perintah-perintahnya itu bukan hanya tertulis di lempengan-lempengan batu yang Allah berikan. Kerinduan Allah sebenarnya bahwa
segala perintah, segala larangan, segala kerinduan, segala kehendak Allah itu tertulis sampai di dalam hati setiap umat Israel. Sehingga ibu bapak saudara yang terkasih, aturan-aturan, perintah, serta larangan kehendak Allah itu bukan menjadi sesuatu hal yang berada di luar diri manusia, tetapi justru yang ada di dalam diri manusia. Kehendak Allah berupa perintah dan larangan tidak menjadi sekedar sebuah kewajiban yang harus dikerjakan sebab adanya rasa takut, sebab adanya rasa terbeban di dalam hati seseorang, tetapi kerinduan Allah adalah segala kehendaknya itu boleh ada di dalam hati seseorang, dan ketika manusia mengerjakannya, kehendak itu dilakukan dengan penuh kerinduan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa rindu untuk mengerjakan dan memberikan yang terbaik kepada Allah, bukan karena rasa takut. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Allah yang sedemikian itulah yang diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, baik berkaitan dengan kehidupan anggota-anggota jemaat di kota Roma, maupun berkaitan dengan kehidupan mereka yang selama ini belum pernah mengenal kasih Allah, belum pernah mengenal Tuhan dan Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Menjadi kerinduan hati Allah bahwa segala kehendaknya bukan menjadi sebuah kewajiban yang membebani kehidupan manusia, tetapi justru menjadi sebuah kerinduan yang keluar dari relung hati yang terdalam karena kasih manusia, hormat manusia kepada Allah yang hidup, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Pengasih dan Penyayang itu. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berbicara tentang diri kita sendiri pada pagi hari ini. Adakah firman Allah, adakah kehendak Tuhan menjadi sebuah beban di dalam kehidupan kita, menjadi hal yang memberatkan bagi pundak kita, sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita merasa bahwa hidup sebagai orang Kristen ini begitu menyusahkan, begitu memberatkan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh.
justru kita menyimpan firman Allah itu di dalam hati kita. Kita meletakkan kehendak Allah itu sampai di relung hati kita yang terdalam, dan kita mengerjakannya dengan penuh kesungguhan sebagai sebuah kerinduan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah merindukan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, manakala kita menjalani langkah-langkah hidup kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang Kristen. Rahasianya satu, janganlah kita merasa firman Tuhan itu menjadi beban di dalam hidup kita. Janganlah kita melihat rencana dan kehendak Tuhan itu sebagai suatu beban yang menindih kehidupan kita. Tetapi pandanglah, lihatlah bahwa rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita adalah suatu pemberian yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kelegaan, yang justru menopang dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur pernah berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Bukankah ketika sang pemazmur berkata bahwa firman Tuhan, Taurat Allah adalah pelita, itu berarti keberadaan firman itu, keberadaan Taurat itu justru menolong, memampukan pemazmur untuk melangkah di tengah kegelapan perjalanan hidupnya. Hari ini firman Tuhan memanggil dan mengingatkan kita, janganlah biarkan firman Allah, kehendak Tuhan itu hanya tertulis di atas kertas di dalam Alkitab yang ibu bapak saudara miliki dan ibu bapak saudara baca. Janganlah firman Tuhan itu ada di luar kehidupan ibu bapak saudara, tetapi izinkan, biarkan firman itu masuk di dalam hati kita semua, sehingga kita dimampukan untuk mengerti, untuk mengenal, untuk merasakan kebaikan Tuhan di dalam segala kehendak dan rencananya, di dalam segala perintah dan larangannya, di dalam Taurat yang Ia tuliskan di dalam hati kita. Amin. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu, memohon biarlah firman-Mu, kehendak Allah yang hidup itu, bukan hanya tercetak mati di dalam lembar-lembar Alkitab yang kami baca dan kami letakkan di dalam rak buku kami, tetapi
biarlah firman itu boleh tertulis di dalam hati kami dan terus berkata-kata, menuntun dan memimpin hidup kami menjalani kegelapan perjalanan hidup di hadapan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan hidup Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas di dalam berkat yang baru yang Allah berikan, sehingga hidup kita senantiasa boleh menjadi berkat. Amin.